Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video saya yang saya upload tadi siang ya menjelang sore? Bagaimana? Anda sudah nonton apa belum? Atau Anda masih tertarik juga dengan jasa-jasa yang seperti itu? Itu kembali lagi ke mindset Anda aja deh. Yang penting saya sudah ngingatin. Nanti kalau misalnya Anda masuk ke saya, Bang, saya juga kena tipu nih bang, ini bla 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 segala macam yang sudah saya hanya bisa ya sudah itu kebodohan Anda dan Anda harus bayar mahal. Itu aja saya bilangin kan. Karena saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa jasa hapus data itu tidak ada dan tidak pernah ada. Ya. Yang ada apa bang? Jasa penipuan penghapusan data dan jasa penipuan ingin menjebol pinjol, ya. Dua-duanya ya sama-sama jahat aja karena endingnya yang satu menipu, yang satu merampok gitu loh. Jadi kalau Anda tergiur dengan hal-hal itu dan akhirnya Anda malah terjebak, itu hati-hati banget. Anda bisa beberapa kali rugi nantinya gitu loh. Rugi dari uang, rugi juga dari waktu Anda karena yang seharusnya perkara Anda dengan pinjaman online ini selesai malah bertambah-tambah gitu loh ya. Silahkan Anda tonton lagi kalau yang belum menonton videonya. Oke, kali ini kita mau cari, ada tadi satu email dan ini emailnya cukup menarik banget. 3 pinjol legal menolak dibayar pokok ya. Yang pertama Indodana, yang kedua Kredivo dan Home Credit. Cuma di sini dia melampirkan juga ada beberapa pasal ya, cukup menarik juga. Saya pengen bahas hal ini buat teman-teman semuanya biar lebih bisa mengarah bagaimana seharusnya, bagaimana dengan bersikap. Kalau misalnya Anda tidak mau nih atau tidak mau juga, terserah lah, tidak mau juga bergabung di grup WhatsApp saya ya boleh. Saya terangkan sedikit di sini. Tapi yang lain yang masih minat bergabung di grup WhatsApp boleh, karena itu insya Allah tidak akan ada ruginya gitu loh. Justru Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Mungkin Anda buktikan aja deh, jangan saya deh yang ngomong, nanti lain pula tanggapan Anda gitu. Yang penting Anda buktikan aja. Anda silahkan bergabung di grup WhatsApp khusus mereka yang baru galbay pinjol atau yang sudah lama telat bayar pinjol tapi nggak karuan di dalam pemikiran. Itu tepat banget ya. Dan yang belum support channel ini boleh disupport dulu sebelum saya membahas video berikut ini. Silahkan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Oke. Ini ada curhatan dari H ya. Di sini ada 3 pinjol legal menolak dibayarkan pokok. Salam kenal Bang Medi, mohon disamarkan nama saya, oke. Abang mohon maaf kalau sering banget bahas pinjol ini, Indodana, Kredivo dan Home Credit. Iya, saya sering banget membahas ini, apalagi Kredivo ya. Kredivo selalu dan Home Credit juga. Bahkan detik ini pun rekan saya pun juga masih dalam penyelesaian masalah dengan Home Credit ya. Bang, saya terjerat di 3 pinjol tersebut dikarenakan memang butuh dana namun bukan untuk penggunaan konsumtif. Pada saat itu saya sangat terpaksa sekali karena untuk pembiayaan di ICU rumah sakit yang besar. Karena ada dana insuransi yang tidak mengcover. Oke. Berarti ada dana asuransi yang tidak mengcover ya. Saya gunakan dananya yaitu Indodana sebesar 5 juta, tinggal 4 kali ansuran belum dibayar dari 6 bulan. Kredivo 20 juta, tinggal 4 ansuran belum dibayar dari 12 bulan. Home Credit sebesar 7 juta, tinggal 3 kali ansuran belum bayar dari 12 bulan. Oke. Dari 3 pinjol tersebut, sebelumnya saya sudah menginfokan by email perihal keadaan saya. Kedepannya tidak bisa membayar seperti biasa dikarenakan di PHK tidak ada pemasukan tetap. Namun saya tetap berusaha mencari pekerjaan sekalian ojek online bang. Oke. Saya menyampaikan 3 pinjol tersebut by email perihal keadaan saya dan itikat baik saya untuk tidak galbay dan melunasi hutang namun hanya pokoknya saja. Dan selalu ditolak bang, tetapi mereka minta bayar full dengan bunga. DC-nya juga sudah memaki saya dengan kasar. Bahkan
melontarkan kata-kata kasar Bang, seperti menyuruh saya jual diri untuk bayar hutang. Bahkan menyuruh saya menjual barang berharga, bahkan jual ibu saya untuk bayar hutang. Akan mensomasi saya hingga mempidanakan saya supaya dipenjara, menyebarkan data, menagih datang ke rumah dan ke kantor, menghubungi Kondar dan di luar Kondar. Oke. Sebelum saya lanjutkan untuk membaca, untuk yang bertanya Bapak atau Ibu, ini yang mengucapkan kata-kata kasar, ini dari pinjol mana? Karena di sini Anda melaporkan ada 3 pinjol, Indodana, Kredivo, dan Home Credit. Yang menyampaikan dengan memaki Anda itu dan menyuruh Anda jual diri untuk bayar hutang dan menyuruh menjual barang berharga, bahkan menjual ibu Anda untuk bayar hutang, akan mensomasi hingga mempidanakan Anda, mempenjarakan Anda, menyebarkan data, menagih datang ke rumah dan ke kantor, menghubungi Kondar dan di luar Kondar. Itu dari pinjol mana? Ya, oke, saya jawab dulu, takutnya saya lupa. Oke, saya jawab dulu. Ancaman itu dari pinjol mana? Karena ada 3 pinjol legal. Tolong lampirkan buktinya. Ini biar valid ya, buat teman-teman yang lain juga boleh di medibroni091@gmail.com, atau kalau Anda mau cepat gabung aja di grup WhatsApp ya. Karena ini kan dia bilangin dia sudah diancam, dicaci maki, suruh jual diri, suruh jual ibu. Ini kan sudah lengkap buktinya sebenarnya gitu loh. Dia berhenti bayar pun juga nggak ada masalah hal ini. Ya tinggal simpan buktinya aja. Cuma ini dari pinjol mana? Ini ada 3 loh pinjol yang saat ini dia galbay. Ada Indodana, ada Kredivo, ada Home Credit. Dari pinjol mana? Ya, itu si debiturnya yang lebih tahu, oke? Liciknya para DC tersebut, mereka tidak melontarkan kata-kata tersebut by chat, baik WA maupun SMS seperti sebelumnya. Mungkin supaya tidak diadukan perihal tersebut, karena bisa kena pasal Undang-Undang ITE dan saya sangat dendam sekali. Oke, nggak ada masalah, mereka tidak melontarkan via chat pun nggak ada masalah. Via suara juga boleh, via telepon juga boleh. Yang penting Anda tahu nggak itu dari debt collector mana, ya. Jadi bukan semata soal Undang-Undang ITE dan segala macam. Kalau debt collector itu nggak mempan dengan Undang-Undang ITE, walaupun ada Undang-Undang ITE dan segala macam, mereka nggak pernah takut akan hal itu. Kenapa? Karena biasanya mereka tidak menyebutkan nama aplikasi dan mereka juga tidak menggunakan nomor yang selalu mereka gunakan sehari-hari. Mereka menggunakan nomor yang dari sistem, hanya bertahan 24 jam sampai 48 jam. Ya, jadi nggak ada mereka takutin dengan Undang-Undang ITE itu. Oke? Dalam aturan peraturan OJK POJK nomor 6 POJK 2007-2022 POJK 07-2022 mohon maaf, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan OJK, melarang keras para debt collector menggunakan tindakan kekerasan saat menagih kepada debitur yang menunggak. Ya, sekarang OJK-nya memeriksa nggak pinjolnya. Aturan ini sudah terlalu banyak loh. Ya, penerbitan POJK ini sudah banyak banget. POJK 2016, POJK 2020, POJK 2022 ini sudah banyak. Ya, OJK itu setelah menerbitkan aturan, ya cuma sebatas itu aja. Habis itu konferensi pers. Ya, setelah itu dilanggar atau tidak dilanggarnya oleh pinjol, OJK persetan. Ya, kalau nggak percaya coba aja itu Anda laporin kalau memang ditanggapi. Ya, jadi POJK itu nggak usah Anda jadikan patokan. Ya, itu kan banyak sebenarnya. Kalau memang OJK itu juga diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim. Ya, kalau kasus seperti ini mah kasus gampang bagi mereka. Mereka tinggal turun ke lapangan, habis itu cari informasi yang detail, cari aplikasinya, panggil dan cabut izinnya. Tapi itu tidak dilakukan ya. Dalam aturannya lengkap, tapi prakteknya tidak ada, nol besar. Jadi nggak usah terlalu berpatok pada OJK-nya. Habis itu lagi, apabila debt collector melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana. Pada pasal 45 POJK nomor 6 POJK 07-2022, sanksi yang dimaksud itu berupa sanksi administrasi, yakninya peringatan tertulis, denda pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produk kegiatan usaha, dan pencabutan izin produk
pencabutan izin usaha. Nggak usah lah. Aku kalau udah dengar nama OJK itu nyesek gitu loh ya. Sudah 4 tahun saya ada di YouTube, tidak ada kinerja nyata dari OJK selain memblokir nama pinjol ilegal. Itu aja yang bisa mereka lakukan. Ya sisanya nggak ada. 4 tahun itu masyarakat yang terlanjur terjebak pinjol buta solusi dari OJK. Tidak ada solusi sama sekali dari OJK. POJK-nya lengkap, prakteknya tidak ada. Ya. Pasal 45B Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja, ya oke, saya malas bacanya itu. Habis itu pasal 1754 KUHP Perdata sebagai berikut, pinjaman pakai habis. Pinjaman pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dengan jumlah keadaan yang sama, oke? Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa utang piutang tidak boleh dipidana penjara. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dan perjanjian utang piutang. Ini kenapa Anda kok ngirimin email berupa pasal-pasal seperti ini? Anda takut ya gara-gara ada ancaman dari pinjol tadi yang mau mempidanakan Anda. Ngapain pula Anda cari pembelaan dengan gini? Udah jelas utang piutang perdata tidak ada penjara, udah selesai gitu loh. Ngapain sibuk-sibuk cari undang-undang gitu loh. Ya, ini sampai jika merujuk pasal 19 ayat 2, walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa utang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuan bayar hutang. Sepertinya semua pasal tersebut tidak mempengaruhi bagi DC Bang, dan itikat saya untuk melunasi pokoknya juga tidak digubris. Mohon solusinya Bang. Solusi yang paling tepat, Anda sudah menunjukkan itikat baik Anda, tapi kalau mereka tidak menunjukkan itikat baik mereka dan memberikan Anda solusi yang tepat, berhenti membayar. Ya, resikonya apa Bang? BI checking. Anda lunasi, tidak Anda lunasi, Anda akan beresiko di BI checking. Liciknya si pinjol seperti itu. Ya, tidak ada jaminan bahwa data Anda akan aman, slik Anda akan bagus kalau Anda sudah melunasi pinjol. Apalagi Anda sudah telat bayar aja, skor kredit Anda sudah tercatat. Ya. Sekarang Anda sudah ada inisiatif, sudah ada itikat baik untuk membalikan pokok dana. Mereka tidak mau, ya sudah. Cabut kartu Anda, rinset HP Anda ke setelan pabrik, nanti debt collector-nya datang ke rumah. Ya, begitu DC-nya datang, Anda tinggal sampaikan saya nggak mampu. Kalau Anda terima, silakan laporkan ke perusahaan Anda, saya terima risikonya. Kalau Anda tidak terima, terserah Anda mau ngapain. Ya, saya akan hadapi. Itu aja. Yang jelas kalau Anda bertanya soal uang, saya tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Ya, udah selesai gitu loh. Karena home credit ini saya tahu banget bunganya sangat besar. Ya. Ini bunganya mencelakai Anda ini. Dan Anda lunasin pun tidak ada jaminan slik Anda akan dihapus mereka. Palingan kalau ketika Anda mengajukan pinjaman di KUR akan terbaca di dalam Bank Jago, kalau nggak BTPN Anda telah diberi modal kerja. Ya, bukan pinjaman konsumtif lagi, tapi modal kerja yang mereka bikinin. Ya, sekarang Anda sudah ada itikat baik dan niat baik untuk membalikan pokoknya. Mereka tidak menyambut hal itu dengan senang hati juga, ya sudah berhenti bayar. Selesai gitu loh. Jangan kita persulit. Ya, buat yang lainnya juga seperti itu. Dan saya butuh bukti dari pengancaman yang menyampaikan bahwa ingin mempidanakan supaya Anda dipenjara. Makanya Anda mencari pembenaran, mengirimkan saya pasal-pasal supaya lebih meyakinkan diri Anda. Ngapain Anda terlalu takut dengan ancaman bodoh seperti ini? Emang siapa debt collector? Pemilik pinjol juga enggak ujung tombak dari sebuah perusahaan pinjol. Ya, otak dia tidak dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan. Otak dia cuma dibutuhkan untuk melakukan penagihan terhadap orang. Ya, ngapain Anda harus memikirkan hal itu? Mendingan pikirkan bagaimana soalnya Anda juga meminjam karena waktu itu Anda sakit. Ya sudah, bagaimana kesehatan Anda bisa pulih dan Anda bisa bekerja lagi. Saat ini Anda juga di PHK, bagaimana Anda bisa mencari pekerjaan dan pemasukan. Itu jauh lebih penting daripada Anda sibuk mencari pembenaran soal ke pasal-pasal dan pasal POJK juga. Ya, OJK itu nggak usah Anda jadikan patokan. OJK itu hanya simbol sebagai perbankan yang ada di Indonesia. Kalau masalah urusan pinjol,
OJK tidak ada perkembangan sama sekali, beku itu aja dari dulu. Ya ibarat orang laki bini itu mandul gitu loh. Ya, nggak ada anak sama sekali. Jadi itulah yang terjadi sama OJK. 4 tahun tidak pernah ada solusi. Ya, saya yang ada di YouTube. Kalau pinjol yang ada di Indonesia, Anda hitung aja sejak 2017. Ya, sudah berapa lama pinjol ada di Indonesia? Sudah berapa banyak korban yang terjadi? Apa solusi yang diberikan OJK? Tidak ada. Melainkan apa? Suruh bayar. Ya, capek-capek Anda kirim email, OJK jawabnya apa? Negosiasi secara internal. Ya, selesaikan, minta ini dan segala macam. Itulah bodohnya OJK. Dan mereka hanya mengeluarkan POJK, tapi mereka tidak tahu dengan praktek di lapangan seperti apa. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja menanggapi Anda yang bertanya. Dan saya tadi sudah membalas emailnya, dan saya juga minta disertakan buktinya dari yang mengancam Anda dan ingin mempenjarakan, menyuruh jual ibu dan segala macam. Saya butuh bukti yang lebih validnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.